Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mengucap puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena masih memberikan kesehatan di pagi hari yang cerah ini. Nah, selamat jumpa lagi anak-anak. Hari ini kita mempelajari masih tentang bunyi, yaitu bagaimana bunyi itu sampai ke telinga kita. Nah, telinga kita termasuk dengan indera pendengar. Telinga terdiri dari dua, yaitu terdapat di kepala bagian kanan dan kepala samping bagian kiri. Nah, bagaimana kita untuk mengetahui? Tentu kita anak-anak harus mempelajari dulu bagian-bagian dari telinga. Bagian-bagian dari telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian telinga bagian luar yang terdiri dari daun telinga dan lubang telinga. Bagian telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga dan tulang-tulang telinga. Dan bagian dalam bagian telinga adalah terdiri dari telinga dalam saluran setengah lingkaran dan juga rumah siput dan saraf-saraf pendengar. Nah, anak-anak, di sini kita mengetahui yaitu tentang bagian-bagian telinga. Di sini ibu guru adalah membawa alat peraganya. Ini ibu buka dulu. Tadi ini seperti ini. Tentu yang dapat kita lihat dari luar adalah bagian luar telinga, yaitu daun telinga dan lubang telinga. Sekarang ini ibu buka, ya, ibu buka supaya kita dapat melihat bagian dalamnya, ya, bagian dalamnya. Yang pertama tadi yang ibu sebutkan tadi adalah telinga bagian luar, daun telinga, dan di sini liang telinga atau lubang telinga. Dan telinga bagian tengah, yaitu gendang telinga dan tulang-tulang pendengar, ya, dan tulang-tulang pendengar. Ini ibu buka lagi. Sedangkan telinga bagian dalam adalah terdiri dari, di sini adalah bagian setengah lingkaran. Yang ini setengah lingkaran ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas, bagian bawah, dan bagian tengah. Dan di sini adalah rumah siput. Yang ini rumah siput dan ini adalah saraf-saraf pendengar, ya, saraf-saraf pendengar. Nah, yang ini adalah saluran eustachius. Saluran eustachius ini adalah berfungsi untuk menghubungkan faring, ya, yaitu faring itu menghubungkan rongga mulut dan tenggorokan, ya, menghubungkan telinga dengan rongga mulut dan tenggorokan. Nah, sekarang bagaimanakah proses bunyi itu dapat kita dengarkan? Nah, begini anak-anak. Dari sumber bunyi, gelombang bunyi itu diterima oleh daun telinga. Dan gelombang telinga itu masuk melalui lubang telinga, yaitu dengan menyampaikan gelombang telinga sampai dengan di gendang telinga. Nah, gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengar. Tulang-tulang pendengar ini adalah terdiri dari 3, yaitu tulang martil, terus tulang kurdi, dan tulang landasan. Di sini adalah terdapat tulang landasan, ya. Nah, disampaikan oleh tulang landasan sehingga menggetarkan, lalu sampai ke rumah siput. Rumah siput juga dikatakan dengan koklea. Di dalam koklea ini terdapat dengan cairan atau limpa yang digetarkan oleh gelombang tadi, lalu dari koklea atau rumah siput yang ini disampaikan ke saraf-saraf pendengar. Dari saraf-saraf pendengar disampaikan ke otak. Lalu otak menerima gelombang sehingga kita dapat mendengarkan bunyi tersebut, ya. Jadi itu anak-anak. Tadi ibu ulang, bagian-bagian telinga terdiri dari 3, bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Nah, sekarang di sini yang termasuk dengan setengah lingkaran ini ada bagian atas dan ada bagian tengah, juga ada bagian bawah. Disinilah ada yang dikatakan dengan keseimbangan.
Keseimbangan anak-anak misalnya jika kita berjalan atau jika kita olahraga. Nah, di sini di tulang setengah lingkaran yang di sini, ya. Nah, ini makanya disebutkan bahwa telinga selain daripada alat pendengaran juga sebagai alat keseimbangan tubuh, ya. Itu anak-anak. Jadi fungsinya di sini telinga adalah sebagai alat pendengaran dan juga selain alat pendengaran dan menjadi yaitu sebagai menjaga keseimbangan tubuh. Keseimbangan tubuh berjalan atau melakukan aktivitas kita sehari-hari, ya. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu bagiannya dan bagaimana sampai bunyi itu sampai bisa kita dengarkan, ya, sampai bisa kita dengarkan. Lalu sekarang, apakah kita perlu untuk merawat alat pendengar kita? Ya, anak-anak tentu kita harus merawat alat pendengar kita supaya selalu sehat, ya. Karena ada penyakit daripada alat pendengaran kita, yaitu yang disebutkan dengan tuli. Tuli itu maksudnya berarti kita tidak bisa mendengarkan suara atau bunyi. Nah, kalau tidak bisa berarti bagian mana yang rusak di bagian telinga kita? Kita tidak bisa mendengarkan bunyi, maka yang rusak adalah bagian gendang telinga. Ya, bagian gendang telinga ini bisa rusak karena bunyi yang terlalu keras, ya. Terus lagi karena bisa misalnya kalau kita membersihkan dengan menggunakan alat-alat yang keras seperti misalnya bukan katembat. Nah, kita harus membersihkannya dengan katembat atau dengan yang lembut, yaitu benda yang lembut, ya, baik bagian luar dan bagian lubang telinganya. Nah, sekarang di sini ada juga selain dari tuli, ada juga anak-anak yang infeksi telinganya sehingga bernanah. Bernanahnya itu adalah di bagian di sini, ya. Di bagian di sini bernanah, bagian tengah, ya, bagian tengah bernanah infeksi sehingga mengeluarkan cairan yang sangat bau. Biasanya ini juga disebut dengan congean, ya, anak-anak, congean. Nah, itu adalah penyakit daripada telinga kita. Tentu anak-anak, kalau kita terganggu alat pendengarannya, kita sebaiknya harus ke dokter THT. Apa itu THT anak-anak? Berarti dokter telinga, hidung, dan tenggorokan. Ya, telinga, hidung, dan tenggorokan. Itu untuk menjaga supaya selalu kita telinga kita selalu sehat, ya anak-anak, udah tahu ya. Nah, sekarang anak-anak, apakah sama pendengaran yang orang tua dengan orang yang masih muda atau yang belum tua? Tentu anak-anak tidak sama. Orang yang semakin tua, maka alat pendengarannya itu semakin susah mendengar, ya, semakin susah mendengar. Berarti ada dong frekuensi bunyi, ya. Frekuensi bunyi itu yang dapat misalnya didengarkan oleh manusia. Nah, frekuensi bunyi yang dapat didengarkan oleh manusia adalah dari 20 sampai dengan 20.000 Hz. Hertz itu disingkat dengan Hz, ya, dikatakan audiovisual, ya, atau audiovisual, ya. Dan ada juga di bawahnya. Di bawahnya berarti tidak bisa didengar oleh manusia, ya, yaitu 20 ke bawah, ya, gelombang atau bunyinya yang 20 ke bawah tidak bisa didengarkan oleh manusia karena sangat kecil, yaitu dikatakan dengan infrasonik, ya, yaitu infrasonik hanya bisa didengarkan oleh ikan lumba-lumba, bisa mendengarkan suara yang bunyinya itu gelombangnya itu sampai dengan 20. Nah, sekarang kalau yang tinggi di atas dari 20.000 Hz, yaitu berarti di atasnya ini dikatakan dengan tinggi, ya, dikatakan dengan tinggi karena di atas dari 20.000, yaitu yang bisa mendengar hanya kelelawar dan anjing. Nah, itu anak-anak yang bisa didengarkan. Berarti telinga kita ini kalau misalnya mendengarkan suara yang sangat keras atau tinggi, kita bisa sampai menutup telinga kita, ya. Kenapa memang dapat bunyi yang tinggi itu merusak telinga? Karena yang dirusak adalah bagian gendang telinga. Karena dapat misalnya di situ merusak sampai misalnya seperti pecah, ya. Kalau pecah berarti kita tidak bisa mendengar bunyi dong, ya, tidak bisa mendengarkan suara.
Berarti kita harus dengan baik untuk merawat telinga kita, ya anak-anak ya. Sekarang udah paham nggak sampai di situ, anak-anak? Ya, tentu udah paham ya, bagian-bagian telinga, terus lagi bagaimana bunyi itu sampai ke telinga, dan bagaimana cara merawat telinga. Nah, itu anak-anak tentu sudah tahu ya. Nah, sekarang anak-anak, kalau misalnya ibu melihat di buku paket terdapat bagian telinga, terdapat di buku paketnya halaman 80. Ya, halaman 80, 81, dan 82. Di buku paket kamu seharusnya membuat percobaan. Tapi untuk kali ini Ibu Guru tidak membuat percobaan ya. Hanya mengerjakan soal. Soalnya nanti dari Ibu sendiri ya. Yaitu banyak soalnya 1 sampai 5. Anak-anak kerjakan soalnya dengan baik. Itu buku tugas masing-masing ya. Dibaca dulu ya, disimak dulu, baru bisa mengerjakannya supaya nanti tidak salah mengerjakannya ya. Sekian dulu anak-anak untuk hari ini. Anak-anak harus selalu jaga kebersihan, tetap belajar dari rumah. Tetap semangat ya anak-anak. Dah.